Segala hormat dan kemuliaan, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu Bapa di sorga atas hari baru yang boleh kami alami saat ini. Izin hidup, napas dengan cuma-cuma Bapa beri bagi kami. Pada kesempatan ini kami hendak merenungkan sebagian dari firman-Mu. Utuslah Roh Kudus-Mu memenuhi seluruh diri kami, agar kami mampu memahami firman-Mu dan dapat mengamalkannya dalam kehidupan kami, dalam kehidupan sosial bermasyarakat, dalam kehidupan menggereja, tetapi juga dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Bab 1 ayat 29 sampai dengan 34. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah Anak Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak dan Ibu, saudara dan saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, Injil suci yang kita dengarkan pada hari ini adalah lanjutan dari Injil suci yang kita dengarkan sehari sebelumnya, yang mengisahkan juga tentang pengakuan Yohanes Pembaptis tentang sosok pribadi agung, yaitu Sang Almasih, Sang Juru Selamat, Yesus Kristus itu sendiri. Dan dalam Injil suci yang kita dengarkan tadi, Yohanes berkata bahwa dia mengalami perjumpaan dengan anak domba Allah. Maka dia mengatakan, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Di satu sisi, Yohanes tetap sebagai pribadi yang mempersiapkan jalan bagi datangnya Sang Immanuel, bagi datangnya Sang Almasih atau Sang Juru Selamat. Tetapi pada sisi yang lain, Yohanes sungguh mengagung-agungkan, sungguh menghargai, sungguh menghormati sosok pribadi yang amat agung, yaitu Yesus Kristus sendiri. Bapak Ibu Saudara, teks bacaan yang kita renungkan pada hari ini juga sesungguhnya mengajak kita untuk menyadari kembali akan makna baptisan yang pernah kita terima. Sebagaimana Yesus juga yang dibaptis oleh Yohanes Pembaptis dengan sikap rendah hati, walaupun dia sebagai anak Allah, tetapi juga sebagai anak manusia, dia mau merendahkan diri, mau dibaptis oleh Yohanes. Sikap kerendahan hati itu mau menunjukkan kesiapsediaan Yesus untuk menerima berkat anugerah cuma-cuma dari Bapa di surga. Tetapi tidak sebatas itu Bapak Ibu Saudara, kualitas lain juga yang dimiliki oleh Yesus adalah kesiapsediaan dia untuk melaksanakan kehendak Bapanya di surga. Maka kita pun Bapak Ibu Saudara, ketika kita menerima sakramen permandian, tanpa kita sadari juga kesiapsediaan hati kita
untuk menerima dengan cuma-cuma rahmat dan anugerah yang diberikan oleh Allah bagi kita, tetapi sekaligus juga kesiapsediaan kita juga untuk melaksanakan kehendak Allah itu di dalam kehidupan harian kita. Dan itu sudah dilakukan oleh Yesus semasa dia hidup. Maka kita juga bersama dengan Yohanes Pembaptis, kita diajak juga untuk sungguh menyadari akan makna baptisan itu, bahwa dengan dibaptis kita juga siap untuk melaksanakan kehendak Allah itu dalam kehidupan harian kita, walau tidak mudah, seperti Yohanes Pembaptis. Maka Bapak Ibu Saudara, pribadi Yohanes Pembaptis adalah pribadi yang patut untuk kita contohi. Sekali lagi, hal penting yang ditunjukkan oleh pribadi ini adalah sikap kerendahan hatinya dan siap sedia untuk melaksanakan kehendak Allah dalam kehidupan harian. Kita pun sebagai pengikut-pengikut Tuhan Yesus diajak juga untuk memiliki sikap yang sama, kerendahan hati sekaligus kesiapsediaan kita untuk melaksanakan kehendak-kehendak Allah itu dalam kehidupan harian kita. Meskipun itu tidak mudah Bapak Ibu, tetapi kita berupaya untuk senantiasa bertahan dan setia untuk menjadi saksi cinta kasih Kristus di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati dan menolong kita. Allah Bapa yang Maha Baik, syukur bagimu atas sabdamu yang sudah kami dengarkan, sudah kami renungkan bersama. Kuatkanlah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mampu untuk melaksanakan sabdamu itu dalam kehidupan kami. Sekalipun ada rintangan dan tantangan, ujian dan cobaan, tetapi kami percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai kami ketika kami tampil untuk melaksanakan kehendak Tuhan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, keluarga saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.